Bukan pedang asing yang meruntuhkan Majapahit, tapi perubahan zaman. Dari Hindu-Buddha ke Islam, dari Majapahit ke Demak. Inilah kisah jatuhnya sebuah imperium dan lahirnya kekuatan baru. Peralihan kekuasaan terbesar dalam sejarah Jawa. Raden Fatah dikenal sebagai pendiri kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Ia bukanlah orang biasa. Raden Fatah diyakini sebagai putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang putri asal Champa, yang sekarang menjadi wilayah Vietnam. Artinya, meski berdarah Majapahit, Raden Fatah memiliki latar belakang budaya yang beragam. Hindu-Buddha dari pihak ayah dan Islam dari lingkungan yang membesarkannya. Saat era Majapahit mulai melemah, Raden Fatah yang telah memeluk Islam tidak kembali ke pusat kerajaan Hindu tersebut. Ia justru membangun kekuatan sendiri di wilayah pesisir utara Jawa yang menjadi jalur penting penyebaran Islam. Disinilah peran Wali Songo begitu besar. Raden Fatah dididik dan dibimbing oleh para wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, yang melihat potensi besar pada diri Raden Fatah untuk menjadi pemimpin umat. Para Wali Songo mendukung pendirian kerajaan Demak sebagai alat dakwah Islam yang lebih luas dan terorganisir. Dengan restu dan dukungan penuh para wali, sekitar tahun 1478, Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak di Bintoro dan menjadikannya pusat pemerintahan Islam. Ia bahkan dianggap sebagai bagian dari strategi dakwah politik Wali Songo, menggantikan struktur kekuasaan lama Majapahit yang Hindu-Buddha dengan kekuasaan Islam, namun tetap dengan cara damai dan berbudaya. Sebagai simbol kejayaan dan spiritualitas, dibangunlah Masjid Agung Demak yang dipercaya didirikan oleh para wali, termasuk Sunan Kalijaga. Salah satu tiangnya bahkan konon dibuat dari serpihan kayu bekas, sebagai simbol persatuan dan kesederhanaan. Setelah wafatnya Raden Fatah, sang pendiri Kesultanan Demak, terjadi transisi kekuasaan yang tidak mulus, menandai awal dari konflik internal dalam dinasti Demak. Tahta pertama kali diteruskan oleh Patiunus, putra Raden Fatah, yang dikenal juga dengan gelar Pangeran Sabrang Lor. Artinya pemimpin yang menyeberangi lautan ke utara. Merujuk pada keberaniannya menyerang Portugis di Malaka dalam 2 ekspedisi jihad. Serangan pertama tidak berhasil, namun ia tak gentar. Pada serangan kedua, tahun 1521, Patiunus gugur dalam pertempuran dan ia tidak meninggalkan keturunan. Ketiadaan ahli waris langsung membuat kekuasaan beralih ke Sultan Trenggono, adik Patiunus sekaligus anak Raden Fatah yang lain. Di bawah kepemimpinan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan. Sultan Trenggono tidak hanya memperkuat posisi Islam di pesisir utara Jawa, tetapi juga memperluas kekuasaan ke arah pedalaman, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia berhasil menaklukkan berbagai daerah yang dulunya bagian dari Majapahit dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Ia bahkan menguasai kota-kota penting seperti Pajang, Kediri, hingga Pasuruan. Namun di balik perluasan wilayah itu, konflik internal mulai membayangi. Sepeninggal Trenggono, perebutan kekuasaan di antara kerabat dan bangsawan Demak, terutama antara Arya Penangsang, cucu Raden Fatah dari jalur lain, dan pendukung Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono, menjadi awal keruntuhan dinasti Demak. Tahun 1546, Sultan Trenggono wafat dalam sebuah ekspedisi militer di Pasuruan, Jawa Timur. Kepergiannya menciptakan kekosongan kekuasaan di Kesultanan Demak.
Putra Trenggono Sunan Prawoto sebenarnya sudah ditunjuk sebagai penerus, namun usianya yang masih muda dan ketidakstabilan politik membuat situasi semakin genting. Di tengah kekacauan ini muncul Arya Penangsang, penguasa Jipang, sekarang wilayah Bojonegoro. Ia adalah cucu Raden Fatah dari jalur Pangeran Sekar Sido Lepen, adik Raden Fatah yang pernah dibunuh secara misterius dalam konflik keluarga. Merasa memiliki hawaris atas tahta Demak, Arya Penangsang menuntut kekuasaan. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, kejam, dan penuh siasat politik. Dalam usahanya merebut tahta, ia bahkan membunuh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, dengan cara yang licik dan brutal. Namun langkah Penangsang tidak dibiarkan begitu saja. Bangkitlah Jaka Tingkir yang juga dikenal sebagai Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono dan penguasa Kadipaten Pajang. Jaka Tingkir menyusun kekuatan dan dukungan dari para tokoh strategis, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, dua tokoh penting dalam elit militer dan politik saat itu. Jaka Tingkir kemudian mengutus Danang Sutawijaya, putra angkatnya, untuk memimpin serangan terhadap Arya Penangsang. Dalam pertempuran epik yang syarat intrik dan penuh darah, akhirnya Penangsang tewas di dalam pertempuran. Kematian Arya Penangsang menandai akhir kejayaan Kesultanan Demak, sekaligus berpindahnya pusat kekuasaan Islam ke Pajang di bawah kepemimpinan Jaka Tingkir. Setelah Arya Penangsang tewas dalam pertempuran, kekuasaan Kesultanan Demak secara otomatis berakhir. Tidak ada lagi penerus sah yang mampu mengonsolidasikan kekuatan. Jaka Tingkir, sang menantu Sultan Trenggono, tampil sebagai tokoh paling berpengaruh. Ia pun memindahkan pusat kekuasaan Islam dari Demak ke Pajang, wilayah di sekitar Solo saat ini, dan secara resmi mendirikan Kerajaan Pajang. Meski melanjutkan garis politik Demak, Kerajaan Pajang berbeda dalam struktur. Kekuatan di Pajang lebih bersifat feodal, dengan pengaruh kerajaan disebarkan melalui para adipati daerah. Sistem ini membuat Pajang tidak sekuat dan terpusat seperti Demak sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya, Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya memberikan perhatian khusus kepada para pendukung setianya. Salah satu tokoh penting yang ia angkat adalah Danang Sutawijaya, putra angkatnya sendiri, yang diberi hadiah berupa hutan mentau di pedalaman Jawa. Tanah ini awalnya hanya wilayah hutan dan permukiman kecil, namun kelak menjadi pusat kekuatan baru. Danang Sutawijaya membangun basis kekuatan di sana, menyusun kekuatan militer dan spiritual, dan akhirnya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ia pun naik tahta dengan gelar Panembahan Senopati, dan mulai meletakkan dasar bagi kerajaan besar yang akan menandingi Majapahit dalam kekuasaan dan pengaruhnya di tanah Jawa.